Salam bahagia, damai sejahtera para sahabat-sahabatku semua. Salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua. Sahabat-sahabat Dialog Keris, dalam dunia keris dikenal ada keris sepuh ya, dan juga ada keris baru. Kalau keris sepuh itu diidentikan dengan keris-keris yang dibuat sebelum era kemerdekaan. Lalu untuk keris baru dibuat setelah era kemerdekaan atau sebagian orang mengenalnya sebagai keris kemerdekaan. Sahabat-sahabat semua, keris-keris baru atau keris-keris setelah era kemerdekaan ini sebetulnya tidak kalah menarik untuk kita bahas, kita gali, dan kita pelajari. Dan di abad 21, setelah era kemerdekaan, akhir abad 20 sampai awal abad 21 ini, ada seorang pembuat keris yang bisa dikatakan sangat terkenal. Hampir semua kolektor, terutama kolektor kelas atas, mengenal beliau. Beliau adalah Mbah Kamdi atau Ki Sukamdi atau yang lebih dikenal dengan Mpu Kamdi. Mbah Kamdi banyak dikenal oleh kalangan keris dan bahkan sampai dijuluki sebagai seorang maestro keris di abad 21 ini. Siapakah beliau yang sebenarnya dan seperti apakah karya-karyanya? Nah, dalam kesempatan kali ini saya mengajak sahabat-sahabat semua untuk mengenal lebih jauh baik itu figur Mbah Kamdi atau Mpu Kamdi dan juga karya-karyanya. Mbah Kamdi tahun kelahirannya saya kurang mendapat informasi ya, entah itu tahun berapa beliau lahir, namun beliau wafat, beliau meninggal tahun 2018, beberapa tahun yang lalu ya. Beliau adalah seorang pembuat keris, seniman, pengrajin keris yang berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di Solo Raya. Mbah Kamdi mulai berkarya kurang lebih ya tahun 80-an ya. Lalu sampai awal abad 21, tepatnya 2018 beliau meninggal. Beliau ini mempunyai kelebihan-kelebihan yang dikenal oleh para pecinta keris, para kolektor keris, yang dimana beliau itu sangat unik dalam membuat keris. Beliau membuat keris itu dengan cara atau dengan alat-alat yang modern. Nah, karena beliau juga mengakui keadaan dan juga zaman sekarang ini alat sudah serba canggih. Untuk mempercepat, mempersingkat waktu, beliau memakai alat-alat yang modern ya. Tidak seperti zaman dahulu, seperti kikir manual dan lain sebagainya. Kalau Mbah Kamdi sudah pakai mesin grinder. Tapi meskipun memakai alat modern, Mbah Kamdi ini hasil karyanya tidak main-main. Ini menurut pandangan beberapa kolektor kelas atas atau kolektor-kolektor yang sudah senior. Karyanya Mbah Kamdi sangat diakui dan kelebihan-kelebihannya Mbah Kamdi ini mempunyai kelebihan yang unik. Konon katanya ini cerita dari salah satu rekan yang menyaksikan ini Mbah Kamdi dalam membuat keris. Saat menggerinda, pernah suatu ketika itu menggerinda keris itu gerindanya meleset dari besi itu dan mengenai tangan beliau. Dan alhasil tangan beliau itu keluar api, layaknya sebuah besi yang digerinda, namun tidak terluka. Ini salah satu kelebihan Mbah Kamdi. Mbah Kamdi meskipun seorang seniman, seorang pembuat keris atau pandai keris, belum bergelar empu dari keraton, namun mempunyai kelebihan-kelebihan yang unik. Dan selain itu juga ada satu rekan yang pernah menyaksikan langsung bahwasanya Mbah Kamdi ini mampu membuat keris dengan cara teknik dipijit jari. Ya, kalau di zaman Majapahit kita mengenal atau mendengar Joko Suro, Mpu Joko Suro yang membuat keris dengan cara dipijit-pijit. Lalu di wilayah Tuban ada seorang empu perempuan yang bernama Nimbok Sumru membuat keris dengan cara dipijit-pijit. Nah, maka di zaman sekarang ada seorang pengrajin keris, pembuat keris yang bernama Ki Sukamdi yang juga tidak kalah spektakuler ya beliau membuat keris itu. Meskipun hasil karyanya tidak pernah ada yang beredar dengan cara dipijit-pijit, namun ada rekan yang menyaksikan bahwasanya Mpu Kamdi pernah memijit-mijit besi yang membara
saat beliau menempa keris atau membuat keris. Beliau itu sampai dimintai menjadi kurator dan juga juri keris Kamardikan di beberapa tempat ya. Salah satunya kalau nggak salah itu saya ingat 2006 sama 2011 ya, ada di Jakarta dan juga ada di Jogja. Kenapa Mpu Kamdi atau Mbah Kamdi ini sering dimintai pendapat, sering dimintai menjadi juri atau bahkan sebagai kurator? Karena Mbah Kamdi ini sangat titis. Sangat titis dalam arti ingatannya sangat tajam, mengingat gaya-gaya keris-keris di zaman dahulu. Ini gaya keris zaman Majapahit, ini zaman Demak, ini zaman Mataram dan lain sebagainya. Ini Mpu Kamdi sangat tajam ingatannya, sehingga beliau dipercaya sebagai seorang kurator senior atau juri senior di sebuah acara-acara perkerisan. Bahkan beberapa guru saya dari Jogja pernah mengatakan bahwasanya Mbah Kamdi itu orangnya titis. Titis dalam arti dalam menangguh sebuah keris itu jarang sekali meleset ya. Mpu Kamdi adalah seorang seniman, namun beliau dijuluki seorang empu. Gelar empunya Mbah Kamdi ini bukan dari keraton ya, namun wujud penghormatan dari rekan-rekan keris, dari para pecinta seni tosan aji, para kolektor keris. Kecintaannya pada Mbah Kamdi dan penghormatannya, maka para pecinta keris itu memberi penghormatan dengan nama atau gelar empu. Nah, meskipun ini cuma sekedar nama penghormatan, bukan kehormatan dari bukan gelar dari keraton, tapi beliau ini karyanya sudah sangat luar biasa. Salah satu karya Mbah Kamdi atau Mpu Kamdi yang terkenal adalah keris Gelombang Cinta. Nah, keris Gelombang Cinta seperti yang ada di gambar ini. Ini dibuat tahun berapa saya kok lupa. Pokoknya pada saat zaman maraknya tanaman gelombang cinta atau Anthurium itu. Nah, itu sejarahnya, ini yang informasi yang saya dengar bahwasanya Mpu Kamdi itu ikut tergiur membeli tanaman gelombang cinta seharga 12 juta. Nah, harga 12 juta rupiah di tahun itu saat rame-ramenya gelombang cinta itu kan bisa dikatakan ya lumayan, uang 12 juta. Nah, namun beberapa minggu kemudian tanaman gelombang cinta ini tidak laku. Nah, jangankan dijual harga 12 juta kembali, diberikan kepada orang lain saja tidak ada yang mau menerima, tidak ada yang mau merawat, sehingga Mpu Kamdi konon katanya itu merasa jengkel dan akhirnya meluapkan kejengkelannya itu dengan membuat sebuah karya seni keris yang berwujud keris Gelombang Cinta. Jadi bentuknya itu keris dan mirip dengan daun gelombang cinta ini. Nah, lalu ada seorang kolektor senior yang melirik keris itu, melihat karyanya Mbah Kamdi ini sangat unik meskipun kategorinya kontemporer ya, namun secara mutu dan kualitas ini dinilai sangat bagus oleh seorang kolektor, sehingga seorang kolektor itu berani memahari keris karya Mbah Kamdi yang bernama keris Gelombang Cinta ini dengan nominal yang bisa dikatakan berkali-kali lipat dari harga gelombang cinta yang dibeli Mbah Kamdi. Nah, kalau harga gelombang cinta yang dibeli Mbah Kamdi itu 12 juta, sedangkan ini berkali lipat. Tidak cuma 1 atau 2 kali lipat atau 3 kali lipat, tapi berlipat-lipat ini yang saya dengar. Mungkin 5 kali lipat atau 10 kali lipat. Nah, bisa dihitung. 12 juta kali berkali-kali lipat ini berapa? Namun tepatnya saya kurang tahu, yang jelas berlipat-lipat. Nah, ini keuntungan dari Mbah Kamdi. Nah, jumlah keris Gelombang Cinta ini konon juga tidak banyak, hanya beberapa saja. Tidak banyak, namun sekarang banyak yang beredar keris-keris mirip dengan dapur Gelombang Cinta, mirip bikinannya Mbah Kamdi atau karya Mbah Kamdi. Ini juga sangat berbahaya sekali kalau kita tidak hati-hati ya. Lalu selanjutnya ada keris yang dikenal sebagai keris jimbit. Keris jimbit itu bahasa Jawa singkatan ya, ji itu siji, pit itu pitu, berarti keris siji pitu atau 17. Sejarahnya konon ini keris untuk memperingati hari kemerdekaan, tanggal kemerdekaan yaitu 17 Agustus 45 itu ya, tanggal 17 itu ya, seperti yang dipegang Mbah Kamdi saat difoto itu adalah keris 17 atau orang Jawa menamanya keris jimbit. Ini dapur kontemporer. Keris
satu buah keris, namun ada dua bilah. Yang satu di depan itu lurus, yang di belakang itu luk 7. Jadi dinamai keris cimpit. Selain itu, ada sebuah keris karya Mbah Kamdi yang sangat terkenal dan sangat didambakan oleh para kolektor senior ya. Ini kalau yang tahu, ini menjadi rebutan. Keris itu adalah keris dapur Peksi Dewoto Megantoro. Nah, keris Peksi Dewoto Megantoro ini sebelum kita bahas keris itu, saya akan menyampaikan sedikit sejarahnya ya yang saya dapat itu. Konon katanya Mbah Kamdi itu membuat keris dengan dapur-dapur Megantoro dengan langgam atau tangguh Mojopahit. Berarti beliau ini meniru ini langgam-langgam Mojopahit, dan langgamnya ini sangat tepat sekali. Kenapa Mbah Kamdi sampai sehebat itu bisa mutrani keris-keris langgam Majapahit atau langgam-langgam yang lebih tua? Bahkan tercatat ada keris Jalak Buddha buatan Mbah Kamdi, berarti ada keris yang lebih tua buatan Mbah Kamdi yang meniru langgam yang lebih tua selain Majapahit itu. Kenapa sampai Mbah Kamdi itu bisa meniru sebagus itu, sampai ricikannya, dimensinya, ukurannya? Nah, karena Mbah Kamdi ini punya akses, karena katanya punya akses ke dalam ya, ke dalam keraton atau ke keluarga keraton, yang dimana keluarga keraton ini mempunyai blak atau mal-malan keris-keris lama, khususnya keris PB. Ini Mbah Kamdi punya akses ke situ dan diberi izin untuk meminjam. Disinilah Mbah Kamdi memakai kesempatan itu mempelajari secara total, secara mendalam, baik itu ukurannya, dimensinya, beratnya, ricikannya, dan teknik pengolahannya dan lain sebagainya. Ini Mbah Kamdi sangat total dalam mempelajari keris. Bahkan beberapa tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2010 atau 2011, saya lupa, itu teman saya mempunyai keris itu mau dibeli sama Mbah Kamdi, mau dimahari sama Mbah Kamdi. Mbah Kamdi mau mahari itu dengan tujuan apa? Untuk dipelajari bagaimana tekniknya, bagaimana ricikannya, bagaimana dimensinya, condong lelehnya atau derajat kemiringannya, dan lain sebagainya. Mbah Kamdi mempelajari seluk-beluknya. Nah, inilah kelebihan Mbah Kamdi yang mempelajari keris atau mendalami keris secara bisa dikatakan total. Nah, ada keris tangguh Mojopahit atau meniru langgam Mojopahit yang berdapur Megantoro. Ini dibuat oleh Mbah Kamdi. Keris dapur Megantoro yang dibuat Mbah Kamdi yang meniru langgam Mojopahit atau nangguh Mojopahit ini tidak banyak, hanya beberapa. Bahkan info yang saya dengar, yang infonya bagi saya ini valid karena info ini saya dapat dari orang terdekat almarhum Mbah Kamdi. Keris ini tidak lebih dari 4, dibuat tidak lebih dari 4. Dapurnya adalah Peksi Dewoto Megantoro. Ini tidak lebih dari 4. Nah, kenapa Mbah Kamdi tidak membuat keris dapur itu banyak? Karena konon katanya ini Mbah Kamdi pernah mengalami pengalaman yang sifatnya pranatural ya, atau kalau Jawa istilahnya wangsit. Mbah Kamdi mendapat teguran bahwasanya Mbah Kamdi di stop atau dihentikan, disuruh berhenti untuk membuat keris-keris dengan langgam Majapahit. Nah, ini entah apa alasannya, saya juga tidak tahu. Yang jelas Mbah Kamdi merasa ditegur, disuruh berhenti, udah cukup segitu saja. Nah, tercatat informasi yang saya dengar itu kerisnya ada 4, dan salah satunya nanti akan kita bahas. Nah, keris yang cuman berjumlah tidak sampai 4 ini, tidak lebih dari 4 maksud saya, ini tentunya sangat sulit sekali untuk mencarinya. Bagaimana bisa menemuinya? Nah, jadi saya beberapa bulan ya mencari-cari informasi di mana saya bisa menemukan karya Mbah Kamdi yang bisa saya review dan bisa dijadikan bahan untuk edukasi. Akhirnya saya ketemu sama seorang kolektor senior, kolektor nasional ya, kolektor kelas atas yang ada di ibu kota sana. Nah, ada di Jakarta. Saya meminta izin untuk meminjam keris karya Mbah Kamdi untuk dijadikan bahan edukasi. Nah, kebetulan sang kolektor itu mengizinkan untuk barangnya ini atau kerisnya dijadikan edukasi. Kolektor-kolektor yang bijaksana, yang sudah sepuh, yang sudah senior maksud saya, atau yang kelas ruang lingkupnya sudah nasional, ini biasanya justru
menyukai hal-hal seperti ini, sesuatu yang sifatnya edukasi. Bahkan ada salah satu kolektor senior juga membuat buku, yang bukunya di mana itu disebarkan ke dinas-dinas pendidikan atau kebudayaan. Nah, seperti ini. Dan ini saya rasa ini kesempatan yang jarang sekali kita temui, bahwasanya ada keris yang jumlahnya cuma bisa dihitung jari dan kita diizinkan untuk meminjam atau mempelajari benda tersebut. Keris ini disandangi atau diberi sandangan, warangka, dan lain sebagainya ini semuanya buatan setelah era kemerdekaan ya, baik itu warangka, pendok, mendak, dan dedetnya ini semuanya buatan setelah era kemerdekaan. Namun diperhitungkan tingkat pakemnya ya, kedisiplinan pakem dan juga kerumitan garap dan lain sebagainya sampai keharmonisan antara satu kesatuan antara satu dan yang lainnya. Nah, kita bahas yang dari awal, kita bahas yaitu warangkanya ya, warangkanya seperti ini. Nah, warangka ini terbuat dari kayu cendana wangi. Nah, untuk gayanya sendiri gaya Surakarta, jenis gayaman. Keris warangka keris yang biasa dipakai untuk acara non formal ya. Kalau acara formal itu kan ladrang, kalau non formal itu biasanya pakai gayaman. Ini kayu cendana wangi dan diperkirakan mungkin ini buatan ya sekitar tahun, kalau menurut saya ini sekitar tahun antara ya setelah 2010 ke sini. Ini warangka ini. Lalu yang selanjutnya adalah pendok. Nah, pendoknya seperti ini para sahabat. Nah, ya. Bisa kita lihat. Nah, pendok ini terbuat dari perak celeng. Nah, kalau orang zaman dulu mengatakan perak celeng. Modelnya model bunton Surakarta, ya, lungnya lung Buddha. Nah, jenis lungan Buddha. Nah, perak celeng adalah perak yang tidak murni. Jadi perak yang ada campurannya. Kalau zaman sekarang itu peraknya justru perak murni. Nah, kalau emas yang murni sama tidak murni zaman sekarang itu mahal yang murni. Tapi kalau di zaman dahulu untuk sebuah perhiasan keris yang tidak murni seperti suasa itu emas kadar rendah ya, antara 18 sampai 20, itu justru lebih mahal. Begitu juga perak celeng, perak yang kadarnya justru tidak 100% atau tidak 925 kalau sekarang. Itu justru lebih mahal. Alasannya kenapa? Yang pertama, kalau perak murni itu kan harganya cuma bahan perak sama ongkos pembuatan. Tapi kalau perak yang tidak murni atau orang mengenalnya itu perak celeng, perak yang kehitam-hitaman seperti ini, ada 3 harga. 1 bahan perak, 2 bahan pengolahan, dan yang ketiga baru bahan pengrajin. Jadi justru lebih mahal kalau zaman dulu. Kalau sekarang mungkin ya orang membuat sekarang mungkin kalau ada itu lebih murah. Namun zaman sekarang orang itu males lah ya membuat perak-perak yang tidak murni, justru malah bisa dikatakan jarang yang buat. Tapi zaman dulu lebih mahal. Nah, lalu yang selanjutnya adalah selut dan mendak. Nah, ini sangat bisa dikatakan ya mencerminkan kemewahan ya. Biasa kalau sandangan-sandangan Surakarta itu atau keris-keris Surakarta itu mencerminkan sebuah ya sesuatu yang glamor ya, yang seperti ini sahabat ya. Nah, ini adalah mendak dan selut komplit ya. Mendak terbuat dari bahan perak ya, disepuh kuning, disepuh warna kuning, dan batunya adalah batu intan. Intan itu ya berlian yang masih mentah ya, yang belum dikating. Kalau yang sudah dikating kan namanya berlian, kalau yang masih belum dikating itu kan intan. Lalu untuk selutnya ini terbuat dari bahan perak juga, matanya ya mungkin kemungkinan ini apa ya, yakut ya, batu-batu yakut ya di bawah intan itu. Lalu dedernya ini deder lama para sahabat ya, deder lama. Nah, ini. Nah, untuk melihat cecekannya juga ya lumayan baik, potongannya bagus ya. Ini deder lama dan ini terbuat dari kayu tayuman. Nah, dari sekian macam sandangan ini, dari deder, mendak, selut, warangka, dan pendok, ini sudah menjadi satu kesatuan yang bisa dikatakan baik. Nah, lalu yang selanjutnya mari kita lihat kerisnya. Nah, ini para sahabat. Ya.
keris yang diberi nama dapur Peksi Dewata Megantara. Nah, secara tangguh atau secara langgam ini langgam Majapahit. Namun secara noyo, secara toyo atau secara zaman pembuatan ini zaman kemerdekaan, zaman setelah kemerdekaan. Yang info yang saya dengar, yang saya tanyakan kepada orang terdekat Mbah Kamdi, keris ini dibuat sekitar tahun 1993. Jadi ya usianya berapa sekarang, mungkin sekitar hampir 30 tahunan ya, 30 tahunan. Kerisnya masih sangat gagah dan bisa dikatakan besar. Dan menurut saya keris ini sangat berkarakter. Kelebihan dan keunikan keris buatan Mbah Kamdi adalah sangat presisi. Dimensinya sangat presisi, ricikannya sangat bisa dikatakan lembut ya. Ini sangat sulit sekali untuk ditiru orang-orang di zaman sekarang dalam membuat keris. Meskipun banyak tiruannya yang beredar di luaran, namun tidak sebagus atau setepat buatannya Mbah Kamdi. Kalau kita melihat ornamen burung ya, nah, seperti ini sahabat. Ya, ornamen burung. Ya, kalau yang di depan ornamen burungnya, begitu juga jika ada lambe gajah dan jalannya, dan juga yang belakang itu ada burung yang di wadidang itu juga ada grenengnya. Nah, ada kanyutnya juga. Ini sangat detail dan rapi. Ada cenggernya burungnya. Ya. Kalau kita memilih keris, itu yang disarankan oleh para sepuh itu adalah bahan nomor satu adalah cara pengolahan bahan atau hasil pengolahan bahan. Bahannya matang, bahan tempaannya bagus, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat buatan Mbah Kamdi, dari bahannya, pengolahan bahannya ini sangat luar biasa. Seperti ini. Nah, kita lihat besinya. Wah. Kalau kita lihat dari dekat itu besinya bisa dikatakan padat sekali. Kelebihan yang lain buatannya Mbah Kamdi adalah ada salah satu hal yang hampir bisa dikatakan tidak bisa ditiru oleh pembuat keris di zaman sekarang. Meskipun sama-sama pembuat keris di zaman modern. Nah, kita lihat besinya yang sangat unik. Nah, ini kalau kita kita kena sorot lampu, kita lihatlah, ini besinya belang-belang. Ini bagaimana cara membuatnya? Saya saja sampai bingung. Ini apakah jejak sepuhan, ataukah bahannya bagaimana? Saya kurang paham. Dan keris ini ada 3 bahan, sudah memenuhi kaidah Tosan Adia, ada besi, ada baja, dan juga ada bahan pamor. Namun karena pengolahannya begitu begitu matang sehingga warna pamor yang harusnya putih-putih itu benar-benar menyatu di sini. Nah, ini kalau kita makro itu ada kesan warna putih-putih. Ada, kalau orang zaman sekarang itu, orang keris sekarang mengatakan ini keris jurap. Nah, ini sangat bagus sekali keris-keris buatan Mbah Kamdi. Apalagi ini bisa dikatakan keris yang sangat terbatas, jumlahnya tidak lebih dari 4. Nah, jadi sangat beruntung sekali ya para sahabat. Kita bisa diberi kesempatan melihat, memegang, bahkan sampai mempelajari seperti ini. Salah satu ciri-ciri buatan Mbah Kamdi yang berjenis atau berdapur Peksi Dewata Megantara. Saya rasa kalau mungkin ya tidak ada kolektor yang seperti yang punya Megantara ini, mungkin bisa dikatakan kita akan kesulitan menemui karya Mbah Kamdi. Karena biasanya kolektor itu kalau sudah punya keris yang sifatnya limited edition atau yang sifatnya terbatas, itu dikunci rapat, dinikmati sendiri. Nah, ini kita sangat beruntung sekali ada seorang kolektor yang baik hati meminjami koleksinya, yang dimana ini koleksi yang jumlahnya terbatas. Saya ulang lagi, tidak lebih dari 4. Dan juga kalau kita berbicara masalah nominal ya, masalah besaran mahar, wah ini ya saya nggak berani istilahnya mengira-ira. Namun ya kita bayangkan saja jumlah keris yang tidak lebih dari 4 ini, seandainya ada yang sampai berani menebus itu nominalnya berapa, ini kan lawang yang gelombang cinta saja berkali-kali lipat maharnya dari gelombang cinta yang 12 juta, bisa jadi sampai ratusan juta. Apalagi yang Peksi Dewata Megantara ini bisa dikatakan masterpiece-nya Mbah Kamdi. Nah, kalau di luaran kita juga menjumpai, sering kok kita menjumpai keris-keris yang ada gambar burungnya seperti ini ya, yang mirip Peksi Dewata atau Peksi Dewata, mirip karya punya Mbah Kamdi. Namun yaitu tadi
Besinya itu biasanya kebanyakan hitam kelam, kayak homogen gitu, karena kebanyakan itu cor. Itu yang saya temui seperti itu, tidak tempat lipat. Kalaupun yang ada yang tempat lipat itu tidak seperti buatannya Mbak Kamdi. Bahkan di dalam membuat keris ini sangat teliti, baik itu dimensi, kerapian ricikan, bahkan sampai mempertimbangkan condong leleh atau derajat kemiringan yang tepat, dan sampai berat bilahnya. Nah, jadi Mbah Kamdi dalam membuat keris, taruhlah keris yang diputrani beratnya sekian gram, taruhlah 400 gram. Keris yang dibuat Mbah Kamdi ya harus sama seperti 400 gram, tidak boleh meleset. Nah, ini kelebihannya Mbah Kamdi, tidak main-main ini. Dan meskipun keris buatannya Mbah Kamdi ini keris buatan baru, namun secara tantingan, ya, kalau orang Jawa itu tantingan ya, dipegang dan diayunkan seperti ini, sangat ringan sekali. Tidak kalah dengan keris-keris Mataram, tidak kalah dengan keris-keris nem-neman. Apalagi ya, keris nem-neman itu masih ada berat-beratnya sedikit. Apalagi keris Tuban, ada antep-antepnya. Nah, ini keris Mbah Kamdi, ini ringan sekali. Sangat layak untuk ditangguh Majapahit. Ini buatan Mbah Kamdi. Nah, sekian para sahabat ya, pengenalan singkat tentang Mbah Kamdi ya, atau Ki Sukamdi ya, atau Mbo Sukamdi yang telah banyak berjasa dalam dunia perkerisan di Indonesia, karena bisa meneruskan budaya-budaya atau sanaji, dan juga sedikit penjelasan hasil karya Mbah Kamdi yang bisa dikatakan masterpiece ya. Saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak karena minimnya referensi ya. Saya hanya mendapatkan informasi secara tutur dari orang terdekatnya almarhum Mbah Kamdi. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf kalaupun masih ada yang kebingungan atau kurang paham, bisa berkomentar di kolom komentar, bertanya di kolom komentar, menanyakan di kolom komentar, atau juga bisa japri atau telepon saya langsung. Biasanya banyak yang meminta nomor telepon saya untuk bertanya-tanya. Silahkan, saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan saudara-saudara semua. Saat saya luang pasti akan saya jawab, tidak akan saya abaikan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Pesan saya, keris yang mirip dengan buatan atau karya Mbah Sukamdi ini tidak sedikit yang beredar di luaran, puluhan bahkan sampai ratusan. Maka saya menyarankan hati-hati dalam memilih. Jangan tergiur dengan harga yang murah. Percayalah, keris karya Mbah Kamdi bisa dikatakan tidak bisa dibeli murah, karena kebanyakan ada di kolektor-kolektor lama. Jadi beruntung kita meskipun hanya cuma sekedar mengamati dan mempelajari. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia. Rahayu untuk kita semua.